Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Herunisa. Saya dari kelas PBS 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus ALMA menurut 3 orang ahli. Nah, yang pertama itu menurut Rose Hagnis, yaitu mendefinisikan ALMA sebagai proses perencanaan, pengarahan, dan pengendalian terhadap komposisi atau jatuh tempo pada penetapan harga, aset, dan liabilitas dalam lembaga keuangan tersebut. Nah, fokus utama beliau ini di likuiditas, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek agar bank itu mampu memenuhi kewajibannya kapan saja. Terus ada risiko suku bunga, yaitu untuk menyesuaikan risiko aset dan liabilitas agar perubahan suku bunga itu tidak mengganggu profitabilitasnya. Nah, yang kedua itu menurut Shinkei. Menurut Shinkei, mendefinisikan ALMA itu sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan dinamis untuk mengukur atau memantau dan mengelola risiko yang timbul dari hubungan antara aset dan liabilitas dalam neraca pada bank tersebut. Nah, fokus utamanya itu ketika aset dan liabilitas memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap suku bunga, maka terjadi risiko margin bunga yang bersih. Nah, ada juga ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang tepat waktu. Menurut Faboggi itu ALMA didefinisikan sebagai proses menyusun dan mengelola struktur neraca untuk meminimalkan risiko yang muncul dari ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Nah, fokus utama Faboggi ini yaitu yang pertama, menghindari situasi yang dimana asetnya dibiayai oleh liabilitas yang tidak cocok dalam jangka waktu atau jumlah atau suku bunganya. Nah, soal yang kedua, tercermin dalam hal apa saja kebijakan ALMA itu pada bank syariah. Nah, pada bank syariah itu tercermin dalam pendekatan kebijakan manajemen sumber daya manusia, terus ada pelayanan nasabah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan sumber daya manusia, yaitu tercermin dalam pelatihan karyawan yang interaktif dan partisipatif, yaitu bukan hanya sekedar pelatihan saja. Terus juga karyawan dilatih melalui role play, yaitu studi kasus, terus diskusi kelompok dan simulasi transaksi syariah. Adapun contohnya seperti program pelatihan pegawai baru dengan metode simulasi akad-akad syariah, bukan hanya sekedar menjelaskan seperti ceramah saja, tapi menggunakan metode tersebut. Nah, yang kedua itu pelayanan nasabah yang interaktif dan edukatif, yaitu ALMA menekankan komunikasi dua arah. Dalam konteks bank syariah ini tercermin dalam pendekatan edukatif terhadap nasabah, dan juga bank tidak hanya menjual produk saja tetapi juga mengedukasi nasabah tentang prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Nah, ada pula contoh kebijakannya ya, seperti adanya Syariah Advisory Unit yang menjelaskan tentang akad sebelum transaksi dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan manajemen yang instruktif dan kolaboratif, yang artinya itu dalam internal organisasi pengambilan keputusan itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.